Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di channel Alvin Rizky. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Aku harap semua sehat selalu dan tetap bersemangat. Kali ini saya akan membahas tentang topik di mana keadaan dalam kondisi di titik nol ya. Nah, berhubung ini di channel saya menjelaskan tentang sedikit, ada kurang lebihnya silakan tulis di kolom komentar yang di bawah ya. Atau jika saya ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati, silakan kalian coret-coret di kolom komentar di bawah. Lanjut ke topik. Oke, sebelum ke topik, saya ada pertanyaan buat kalian. Apa sih keadaan kondisi di titik nol itu seperti apa menurut kalian? Coret-coret di kolom komentar, oke? Kalau menurut saya, kondisi titik nol itu adalah kondisi keadaan benar-benar paling parah dalam hidup ya, dan paling bawah sendiri. Itu dimana saat kita harus merelakan semuanya, terlepas semuanya. Manusia itu dihadapkan pada dua keputusan, yaitu satu, butuh motivasi atau dukungan, dan yang kedua adalah depresi. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu antara motivasi sama depresi itu. Nah, saat manusia dihadapkan pada dua keputusan ini, antara butuh motivasi sama depresi, solusinya cuma satu, berdoa kepada Sang Pencipta agar semuanya bisa terselesaikan dengan mudah. Untuk yang motivasi sendiri, itu kita perlu dukungan ya, dukungan baik dari orang terdekat, sahabat, kerabat, atau juga saudara, bahkan juga orang tua. Salah satu juga untuk memotivasi diri, kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bergantung sama orang lain, karena kita manusia sejatinya adalah sangat lemah. Maka dari itu butuh motivasi, dukungan, bahkan untuk tontonan-tontonan yang seperti ini itu ya, mungkin bisa untuk memotivasi kalian semua. Nah, untuk yang depresi sendiri, jangan sampai hal ini terjadi. Nauzubillah min dzalik ya. Depresi sendiri itu adalah nanti bisa terjadi hilangnya kesadaran diri, seperti ODGJ. Yang lebih parah lagi, nanti bisa untuk mengakhiri hidup sendiri. Itu jangan sampai. Kali ini saya nggak mau membahas tentang depresi ya, karena itu hal negatif yang harus dihindari. Jangan sampai hal itu terjadi pada kalian semua di saat kalian butuh motivasi atau kondisi kalian sedang berada di bawah titik nol itu tadi ya. Kali ini saya akan membahas tentang motivasi, dimana saat hal itu terjadi kita memerlukan dukungan, bahkan dukungan dari orang terdekat sekalipun ya. Tapi jangan melupakan satu hal, yaitu berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Itu kunci utama yang paling pokok, berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan yang kedua, jangan melupakan kedua orang tuamu, karena mereka lah obat yang mampu mengobati lukamu, baik dalam segala keadaan atau kondisi apapun dalam hidupmu. Kalau bisa, minta doa restu kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu yang melahirkan kita. Surga berada di telapak kaki ibu tadi ya. Jadi jangan pernah melupakan kasih sayang kedua orang tua, itu yang paling utama. Itu kalau kedua orang tua masih ada, pergunakanlah kesempatan itu selagi kalian bisa, kalian mampu untuk menyayangi mereka. Lakukan setulus hati, seikhlas hati, bahkan sampai merendahkan diri di hadapan kepada kedua orang tua kalian. Setelah perasaan kita hati dingin, tentram, mendekatkan diri kepada Ilahi, minta doa restu kepada kedua orang tua, baru
Jernihkan pikiran kalian untuk menghadapi hal-hal baru. Jadikan masalah itu adalah pelajaran, pengalaman hidup yang paling berharga, pengalaman hidup yang paling tak akan pernah kalian lupakan, terutama tentang pelajaran hidup. Siapa tahu ya, syukur-syukur buat cerita ke anak cucu besok, kisah yang tak akan pernah terlupakan. Karena dari motivasi dan dukungan itu, kalian semua pasti akan merasa terbakar dan bersemangat lagi untuk menjalankan kehidupan yang akan datang yang lebih baik lagi. Kalau bisa ya, jalani hidup dengan rasa kasih sayang, saling menyayangi, baik itu bukan keluarga, bukan saudara, bukan teman, kita rangkul semuanya. Karena siapa tahu salah satu dari mereka adalah malaikat utusan ilahi yang siap menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang, mohon maaf sebelumnya, orang tua yang sudah tidak ada, katakanlah sudah tidak serumah dengan orang tua atau bahkan sudah ditinggalkan oleh orang tua, jangan berkecil hati. Doakan yang terbaik untuk mereka. Insya Allah doamu akan membalikkan pada kehidupanmu. Jadi intinya gini, kalau misalnya orang tua sudah tidak ada, bukan berarti kita meninggalkan mereka. Kita tidak pernah mau tahu tentang mereka. Tetap ingat selalu dalam hati kalian, karena mereka yang melahirkan kalian. Tetap doakan yang terbaik buat mereka. Jangan sampai kalian melupakan sesuatu hal yang terpenting dalam hidup kalian, yaitu kedua orang tua kalian yang melahirkan kalian. Tetap doakan yang terbaik ya. Sedikit saya ulas tentang kondisi di mana keadaan menjadi titik nol saat kita harus merelakan segalanya. Itu memang sakit, pemirsa. Memang sakit. Banyak orang yang mampu melaluinya, bahkan juga banyak orang yang juga tidak mampu untuk melaluinya. Itu tadi, antara motivasi atau depresi tadi. Kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Flashback ke belakang, apa yang pernah kita lakukan, kesalahan apa yang pernah kita berbuat hingga kita bisa dalam keadaan seperti ini. Jangan pernah merasa kita sebagai manusia adalah seorang yang sempurna. Saling membenarkan diri itu nggak baik. Telusuri kesalahan-kesalahan apa, walaupun itu kesalahan yang terkecil sekalipun. Contoh, pernah melukai hati seseorang walaupun itu kecil, pernah untuk mengumpat atau gibah ke seseorang, itu juga nggak baik. Walaupun kecil, imbasnya terlalu besar buat kehidupan ke depan kita, ya anak-anak kita kelak, anak cucu kita kelak. Bahkan kalau kita tidak pernah merasa pun melakukan kesalahan, ya coba lihat ke belakang. Manusia tidak ada yang sempurna ya. Oleh karena itu, berusaha untuk menjadi yang terbaik itu lebih baik, itu lebih penting. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling menuduh. Coba koreksi diri sendiri dulu, kita bisa menilai apakah kita sudah benar, apakah saya ini sudah menjadi yang terbaik. Jangankan kepada teman, kepada orang tua sekalipun, kepada saudara, apakah kalian sudah melakukan yang terbaik? Itu bisa jadi contoh. Jangan sampai hal itu menjadikan kehidupan kalian kembali lagi ke kondisi dimana keadaan menjadi titik nol. Mungkin itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang dimana keadaan kondisi di titik nol dari saya ya. Jika ada selebihnya, saran dan masukan, silakan coret di kolom komentar. Yang utama, jangan melupakan berdoa, mendekatkan diri kepada
yang puasa. Dan yang kedua, meminta doa restu ke kedua orang tua kita saat kita berada di kondisi di mana keadaan menjadi titik nol tadi. Itu yang saya sampaikan, jangan lupakan hal itu. Akhir kata saya akhiri, jika kalian suka silakan tekan tombol menu subscribe dan like. Dan yang kedua, jika ada saran dan masukan silakan coret di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dengan topik yang berbeda yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.